Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Sucinovitasari, NIM 185231138, kelas PPS 6C, akan mereview jurnal internasional yang berjudul Good Corporate Governance Principle in Indonesian Sharia Banking. Judul jurnal yang akan saya review berjudul Good Corporate Governance Principle in Indonesian Sharia Banking. Jurnal Internasional Journal of Law and Public Policy P. ISSN 2721-6934 EISSN 2721-6942 Volume dan halaman Volume 2 nomor 1 halaman 11-16 Tahun terbit Maret 2020 Publisher Andre Sandi Utama. Latar belakang masalah. Bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Menurut kegiatan usahanya, jenis bank dapat dibedakan dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang Perbankan mengamanatkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap bank wajib menjaga kesehatannya dan menjaga kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya pada bank. Namun, masyarakat Indonesia telah kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Namun, ternyata bank syariah tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia adalah salah satunya bank umum syariah Indonesia yang dikategorikan sebagai bank yang sehat. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini setelah melihat dari pendahuluan yang telah diuraikan adalah bagaimana prinsip good corporate governance pada perbankan syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab persoalan yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Selanjutnya adalah pembahasan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990, kemudian berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, yang resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan pengertian prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dananya dan atau membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan keuntungan atau murabahah. Pada tahun 1998, selain menghancurkan sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi juga menjadi titik awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Sebab bank syariah tidak terpengaruh krisis ekonomi. Beberapa bank konvensional, baik bank pemerintah maupun swasta, mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan seterusnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, saat ini terdapat 13 bank syariah di Indonesia, 21 unit usaha syariah dari bank konvensional, dan 102 BPR syariah. Hal ini menjadi bukti keberadaan dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional. Artinya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat berkembang pesat atas dasar kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab agama kepada Tuhan. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, artinya masyarakat menganggap pegawai yang bekerja di bank syariah memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab beribadah kepada Allah, artinya bank syariah secara tidak langsung telah mendakwahkan untuk menjalankan syariah Islam dalam bidang muamalah, misalnya mengajak masyarakat untuk meninggalkan riba. Untuk menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, perbankan syariah harus menerapkan prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Bank for International Settlement sebagai lembaga yang mempelajari prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh perbankan telah mengeluarkan pedoman penerapan good corporate governance bagi dunia perbankan secara internasional. Dalam prinsip keterbukaan, bank harus pertama, mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2. Informasi yang wajib diungkapkan meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis perusahaan, kondisi keuangan, komposisi dan kompensasi manajemen, pemegang saham, pengendali cross-shareholding, pejabat eksekutif, resiko manajemen, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, serta kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan bank harus ditulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Dalam prinsip akuntabilitas, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap organisasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan bisnis, dan strategi perusahaan. 2. Bank harus meyakini bahwa seluruh organisasi bank memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 3. Bank wajib memastikan adanya sistem check and balance dalam pengelolaan bank. Terakhir, bank harus memiliki ukuran kinerja untuk semua tingkatan bank berdasarkan ukuran yang disepakati yang konsisten dengan nilai perusahaan, tujuan bisnis, dan strategi bank, serta memiliki sistem penghargaan dan hukuman. Dalam prinsip tanggung jawab, bank harus, pertama, untuk menjaga kelangsungan usaha, bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Bertindak sebagai warga perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Dalam prinsip independensi, bank harus pertama menghindari
menghindari terjadinya dominasi yang tidak adil oleh pemangku kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. 2. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam prinsip kewajaran, bank harus, pertama, senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. 2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank dan memiliki akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Pada dasarnya, penerapan prinsip good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada pedoman good corporate governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Governance. Penerapan prinsip good corporate governance pada bank syariah diatur secara tegas dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk penerapan prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada umumnya dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus pada masing-masing bank syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bertugas membina penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan syariah. Fatwa yang telah dikeluarkan. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk bank syariah baru, meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk-produk bank syariah baru yang belum ada fatwanya, meninjau secara berkala mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya, dana dan penyediaan layanan perbankan syariah, serta meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kesimpulan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perbankan syariah diatur secara tegas dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah wajib melaksanakan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk penerapan prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada umumnya dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus pada masing-masing bank syariah. Konteks jurnal dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia pada masa kini. Untuk saat ini, memang sebagian prinsip-prinsip GCG telah dipenuhi oleh bank-bank syariah. Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.